Xiao Huo terburu-buru ke toilet dan akhirnya menabrak seorang gadis. "Maaf ya, cantik." Dia segera membungkuk, mengambil buku, dan menyerahkannya kepada orang itu. Ketika dia melihat ke atas, ternyata itu adalah si cantik sekolah. Pakaian baru, ya, ini bukan salah satu dari 3 cantik sekolah yang terkenal. Bukankah ini Dewi S. Sumen? Baru sekarang dia menyadari bahwa dia sedang menatap ponselnya untuk saham. Xiao Huo dengan baik hati mengingatkan bahwa saham ini akan segera jatuh. Si cantik sekolah itu memutar matanya dan mengatakan bahwa pengalaman trading sahamnya lebih banyak dibandingkan dengan yang dimilikinya. Dia bahkan menyuruhnya belajar selama 10 atau 8 tahun sebelum mengajarinya. Xiao Huo hanya bisa terdiam dan berpikir bahwa niat baiknya dianggap remeh. Saat itu, si cantik sekolah menerima telepon dari ayahnya. Saham itu langsung anjlok karena berita buruk. Wajah si cantik sekolah langsung berubah dan segera menutup telepon. Dia lalu bertanya kepada Xiao Huo bagaimana dia tahu tentang itu. Xiao Huo berpura-pura bijak dan berkata bahwa dia menghitung dengan jari. Si cantik sekolah tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala, berpikir bahwa dia hanya seorang bodoh. Xiao Huo teringat bahwa dia tidak punya uang. Dia kemudian mengusulkan agar gadis cantik di sekolah membeli perusahaan teknologi besar yang dia sukai. Dia bahkan menepuk dadanya dan berjanji bahwa sebelum penutupan pasti akan naik. Si cantik sekolah meragukan bahwa Dabang Teknologi adalah saham sampah. Namun, Xiao Huo mengatakan jika rugi, dia akan menyerahkan dirinya. Sang ratu sekolah menolak tawaran itu karena merasa dia berminyak. Namun pada akhirnya dia memutuskan untuk membeli sedikit dan mencobanya. 500.000. Kamu menyebut ini apa? 500.000. Apakah itu banyak? Xiao Huo terkejut mengetahui bahwa sang ratu sekolah ternyata seorang kaya. Tak disangka-sangka, saham yang baru dibeli langsung melonjak. Sang ratu sekolah melompat kaget dan berseru. Bahkan Xiao Huo terkejut, tidak menyangka sistemnya seefektif ini. "Saya tidak disebut sistem. Panggil aku ayah." Ternyata, baru-baru ini, Xiao Huo melihat Dewi melompat ke sungai untuk mengakhiri hidupnya. Tanpa banyak bicara, dia berlari untuk menyelamatkan orang itu. Namun yang diangkat ternyata adalah sebuah boneka. Penjahat di sampingnya tertawa sinis dan berkata bahwa Xiao Huo benar-benar seperti Husky. Xiao Huo sangat marah hingga giginya bergetar. Ternyata mereka minum bersama untuk menepongku. Saudara, bahkan mereka berharap bisa mendapatkan daging angsa. Dewi tersenyum dan menjelaskan bahwa ini hanya permainan. Tidak disangka dia bereaksi begitu besar. Dia bahkan dengan dingin mengatakan agar tidak mengganggunya lagi. Dia paling benci orang yang seperti anjing. Xiao Huo marah besar dan mencaci mereka sebagai penjahat. Penjahat itu segera membakar baju Xiao Huo. Xiao Huo marah besar dan ingin menyerang. Namun dia ditendang oleh penjahat itu hingga terbang. Pemuda jahat memperingatkannya bahwa jika dia terus mengganggu Dewi, dia akan langsung dibutuh. Setelah mengatakannya, dia dengan angkuh ingin membawa Dewi ke hotel bintang 6 untuk makan popcorn. Xiao Huo hanya bisa menggunakan sepatu untuk menutupi pakaiannya yang berantakan. "Jangan lakukan ini lagi. Permainan. Aku ingin menjadi tawanan kecil di lautan." Pada saat itu, sekelompok makhluk asing masuk ke dalam tubuhnya. "Aku adalah Gao Wei Seng dari 3 kerajaan. Cepat, bawa kuda. Berbagi tubuh ini denganmu." Xiao Huo terkejut. Apakah ini jari emas? Segera bertanya apa kemampuannya. Hanya terlihat Xiao Huo mengulurkan tangannya. Ternyata langsung membungkus pakaian pemuda jahat. Pemuda jahat terkejut dan berteriak-teriak. Xiao Huo mengambil kesempatan untuk mengenakan pakaian itu. Pemuda jahat marah dan memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Xiao Huo. Akibatnya, makhluk asing mengendalikan tubuhnya. Dalam sekejap, dia mengalahkan para preman yang terjatuh ke tanah. Pemuda jahat melihat Xiao Huo semakin mendekat dan dia pun mengompol. Xiao Huo mengangkat kakinya dan menendang sekop besi. Sekali pukulan, dia melumpuhkan tubuh pemuda jahat. Astaga, ini terlalu kuat. Pemuda jahat dengan panik berteriak ingin pulang dan mencari ayahnya. Dia melarikan diri dengan terburu-buru. Segera setelah itu, Xiao Huo diseret oleh alien ke perpustakaan. Xiao Huo langsung berkata bahwa dia ingin mencari uang, bukan belajar. Alien menjelaskan bahwa kita harus belajar budaya bumi untuk bisa mendapatkan uang. Xiao Huo baru menyadari dan setuju untuk mulai belajar. Tak disangka hanya dengan menghirup aroma buku, bisa langsung paham. Dengan cepat, alien itu menguasai seluruh pengetahuan perpustakaan. Kemudian dia menepuk dadanya dan berkata bisa pergi mencari uang. Saat itu, Xiao Huo secara tidak sengaja bertemu dengan Xiao Hua. Dan meminta Xiao Huo untuk memberitahu dia jika ada saham bagus di masa depan. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. "Baik sekali. Kamu ngapain?" Sebuah mobil Rolls-Royce melaju dengan cepat. Ternyata itu adalah pemuda nakal yang membawa bunga untuk mengejar Xiao Hua. Orang-orang di sekitar bersorak dan memberikan dukungan. Tak disangka, Xiao Hua langsung menolak. Dia langsung menyatakan bahwa dirinya sudah punya pria. Dan menunjuk ke arah Xiao Huo yang mengintip tidak jauh dari situ. "Memesan."
Meskipun kamu berbohong, setidaknya carilah alasan yang masuk akal. Kamu membawa anjing untuk menjijikkan saya. Saudara, kita berdua sebelumnya belum menyelesaikan utang kita. Pergilah jauh-jauh dariku. Xiao Huo sebenarnya tidak ingin terlibat, tapi pemuda nakal itu terlalu sombong. Dia pun berjalan maju untuk mendukung Xiao Huo. Pemuda nakal itu mengira Xiao Huo datang untuk meminta uang. Dia langsung mengeluarkan uang dan melemparkannya ke arah Xiao Huo. Xiao Huo langsung memarahinya agar tidak bersikap sombong. Dia bahkan berkata bahwa Xiao Huo paling tidak menghargai orang seperti ini. Pemuda nakal itu marah dan ingin bertindak. Namun, Xiao Huo menatapnya dengan tatapan menakutkan sehingga dia tidak berani berbuat sembarangan. Xiao Huo dengan tegas mengumumkan bahwa Xiao Huo adalah laki-lakinya. Dia bahkan meminta agar dia menciumnya di tempat. Xiao Huo terkejut dan alien segera bergerak. Xiao Huo terpaksa mencium dengan rasa terpaksa. Muka si jahat berubah pucat dan marah. Dia berteriak ingin pulang mencari ayahnya untuk mengadukan. Xiao Huo menarik Xiao Huo ke samping untuk menjelaskan. Tadi semuanya adalah taktik sementara. Xiao Huo tersenyum dan menunjukkan bahwa dia tidak keberatan. Tidak menyangka dia terlihat jujur. Ternyata sangat berani. Namun Xiao Huo malah berkata bahwa kita semua adalah sahabat baik. Pergi mati saja. Xiao Huo bingung tidak mengerti apa yang membuatnya marah. Alien ini baru saja mengingatkan. Dia hanya mengenakan celana dan tidak mengenali orang. Xiao Huo bersikeras berkata bahwa wanita hanya akan mengganggu kecepatan menghasilkan uang. Dia segera memanggil teman-temannya untuk mencuci kaki. Di jalan, saudaranya tiba-tiba melihat Xiao Huo. Xiao Huo merasa penasaran dan segera mengikutinya. Namun dia menemukan bahwa dia sedang diperas oleh penjual nakal untuk membeli barang palsu. Xiao Huo tidak bisa menahan diri untuk ikut campur dan membongkar. Dia mengambil barang palsu itu dan setelah diperiksa, langsung menghancurkannya. Penjual nakal sangat marah dan ingin dia membayar. Xiao Huo dengan berani langsung mentransfer 500.000. Namun tidak disangka bahwa barang palsu itu ternyata emas asli. Ditimbang, beratnya lebih dari 2 kg. Nilainya mencapai jutaan membuat pedagang nakal merasa hancur. Xiao Huo melihat bahwa masalah telah selesai dan berniat untuk pamit. Namun, Xiao Huo mengejarnya meminta bantuan. Ternyata kakeknya dalam kondisi kritis. Sebelum meninggal, dia ingin melihat cucunya menikah dan memiliki anak. Dia ingin saya mengobati kakekmu. Semua orang memandang Xiao Huo dengan tatapan bodoh. Xiao Huo sangat cemas sampai menginjak-injak kaki. Dia memaksa Xiao Huo untuk berpura-pura menjadi suaminya. Namun, Xiao Huo bersikeras bahwa harga dirinya tidak boleh dirusak dan langsung menolak. Kamu jika kau adalah seorang pria, berikanlah perkataan yang tegas. Jangan mengira bahwa nona ini tidak dapat menemukan orang lain selain dirimu. Jangan berpikir tidak ada orang lain yang bisa ditemukan. Tak disangka, saudara-saudara segera berkhianat dan introspeksi diri. Xiao Huo teringat bahwa semua uang ini ia dapatkan berkat Xiao Huo. Hatinya melunak dan ia mendorong saudaranya. Ia menyatakan kepada Xiao Huo bahwa mereka harus berpura-pura dengan sungguh-sungguh. Xiao Huo segera menangis bahagia dan menarik Xiao Huo pulang. Namun, baru saja mereka masuk, mereka melihat kakek ditutupi kain putih dikeluarkan. Xiao Huo langsung berlari dan menangis terseduh-seduh. Namun, ibuku maju dengan marah dan menyalahkan semuanya padanya. Jika bukan karena dia menolak ungkapan cinta si jahat tidak akan menghalangi dokter hebat untuk menyelamatkan kakek. Xiao Huo mendengar itu, hatinya bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Saat itu, mata kecil api tiba-tiba bersinar kemerahan. Dia memindai mayat itu sekali. Bukankah ini masih bisa diselamatkan?